Sebenarnya menurut saya itu menarik. Memang sekarang pengurusan perizinan ada yang gampang, ada yang susah. Semuanya sudah online. Tetapi kalau masyarakat tidak mengetahui cara menggunakan sistem online tersebut, bagaimana dia mau mengurusnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ingin mengurusnya, contoh pada umumnya masyarakat pasti cari notaris. Sekarang ini yang saya tahu, notaris saja untuk mengurus izin sendiri aja mereka tidak paham. Tapi mohon maaf, di sini mohon maaf kita sama-sama muda ya, jadi jangan tersinggung. Tapi di mana kita semua ketika PMK 99 itu diluncurkan, apa yang telah dilakukan oleh senior-senior kita di perwakilan? Ya karena PMK 99 ini. Oh, baru terungkap ternyata. Kemarin ngomong-ngomong. Jadi saya ngomong Unsur sama sakit DPP. hati ya? Enggak, bukan. Saya ngomong jujur. Saya ngomong sama DPP, ayo kita buatkan mosi ataupun sebuah ngomong ke Kementerian Keuangan tentang PMK 99. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Silakan. Dari tadi itu saya dengar ada beberapa poin menarik. Oke. Dari tadi Kak Susana ya, Susana ya. terkait UMKM yang tidak mengurus legalitas. Sebenarnya menurut saya itu menarik. Memang sekarang pengurusan perizinan ada yang gampang, ada yang susah. Semuanya sudah online. Tetapi kalau masyarakat tidak mengetahui cara menggunakan sistem online tersebut, bagaimana dia mau mengurusnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ingin mengurusnya, contoh pada umumnya masyarakat pasti cari notaris. Sekarang ini yang saya tahu, notaris saja untuk mengurus izin sendiri aja mereka tidak paham. Ini jujur saya katakan, kenapa? Mereka hanya lepas, mereka pembuatan akte pendirian, contoh kita buka PT atau buka CW. Akte pendirian, mereka keluarkan SK, mereka bantu uruskan NIB, sudah. Sisanya mau ada izin apapun mereka nggak tahu. Karena kenapa? Memang sekarang sudah ada klasifikasi baku KBLI 2020. Ada dibagi bidang usahanya masing-masing. Ada yang cukup berusaha menggunakan NIB, nomor induk berusaha. Itu sudah cukup. Ada juga yang membutuhkan sertifikat standar. Sertifikat standar ini cara mengurusnya seperti apa? Apakah masyarakat paham? Beberapa hari lalu saya ada masyarakat yang hubungi saya. Saya ingin mengurus izin. Saya mau buka usaha tempat biliar. Dia sudah tanya ke dinas. Dinas bilang ini kewenangan provinsi. Di kota tidak bisa. Dia tanya ke saya jujur saya pribadi saya bingung. Kalau saya bantu uruskan NIB, sertifikat standar, dia buka, dia kelola, tahu-taunya ada dinas terkait yang datang mengecek dia apakah situ sudah legal. Kita tidak tahu apakah izin tersebut sudah cukup, karena banyak izin-izin yang harus kita lakukan di lapangan, kita tidak mengetahuinya. Terus yang selanjutnya, saya juga pernah mendapat konsultasi, ada yang buka toko, dia jual onder deal motor, kecil-kecilan lah, barangnya tidak SNI. Dia seringkali digangguin oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Datang, dia bilang barang kamu tidak SNI, mau PT, Mani Piro. Kalau tidak kasih, saya tangkap kamu. Ya. Masyarakat jelas takut lah. Ya. Saya tangkap kamu. Gak usah tangkap deh. Datang surat panggilan aja deh. Ya. Masyarakat langsung takut itu. Saya yakin banget. Nah, apakah itu ada solusi untuk mereka? Kalau dia cuman jualan barang kecil-kecilan dalam kuantiti kecil, umpamanya dia cuma stok 10 unit, tidak mungkin suruh dia untuk ngurus SNI. Karena bukan dia pemasoknya. Pemasoknya ada di luar, mungkin dari luar kota. Nah, kalau memang mau ditangkap, barang ini ilegal, tidak sesuai standar nasional Indonesia, kenapa tidak langsung pusatnya yang dikejar? Toko-toko yang kecil cuma cari makan kok. Mereka buka toko, itu juga secara tidak langsung mengurangi pengangguran. Minimal mereka buka satu toko kecil, butuh karyawan 2-4 orang. Itu juga mengurangi pengangguran. Tapi ada oknum-oknum yang datang mengganggu mereka, bukan memberikan solusi, malah menakutkan, besok-besok tutup. Nah, terus kita balik lagi terkait pengurusan perizinan.
Perizinan memang sudah dilakukan secara online. Tetapi seperti tadi disampaikan, ada pendidikan saja deh, ada SD SMP kewenangan pemerintah kota, SMA pemerintah provinsi. Sama dengan izin, kalau kita di Kota Batam untuk mengurus izin seperti tadi saya sampaikan, tempat biliar itu kewenangan provinsi. Tidak mungkin dia ingin buka di Batam, dia harus pergi ke Tanjung Pinang untuk ke dinas provinsi untuk mengurus izin tersebut. Dan juga katanya online. Dia online, dia sudah masukin data segala macam, apakah di situ ada tertulis? Saya pribadi pernah mengurus di sana tidak tertulis, apalagi yang harus saya lengkapi. Di situ taunya balas belum melengkapi persyaratan. Ya kan? Terus telah terkirim. Tapi verifikasi kapan tidak tahu. Memang di OSS sudah tertulis jangka waktu pengurusan izin ini berapa hari? Jangka waktu 15 hari, 7 hari, 20 hari. Tapi saya pribadi, saya mengurus izin yang seharusnya SOP standar mereka 20 hari, 3 bulan. Kalau saya ingin membuka usaha, saya tunggu 3 bulan, kan tidak mungkin. Kalau barang saya sudah lengkap semua, saya mau buka usaha, tahu-tahu saya buka, besok datang tuh. Ada aja, izin kamu mana? Kamu ada bayar pajak tidak? Kan gitu. Menurut saya itu hal-hal yang sangat disayangkan. Seharusnya pemerintah lebih aktif seperti tadi disampaikan. Banyak UMKM yang tidak mengurus legalitasnya. Kenapa tidak pemerintah yang turun, sini saya bantu untuk uruskan izin. Saya takutnya birokrasi kita lemah, dia tidak mengetahui perizinan apa aja yang harus dilengkapi. Karena transisinya ini terlalu cepat. Sekarang kan OSS itu one single submission. Ya. Nah, dulunya kita tinggal ke dinas penanaman modal, ini persyaratan saya, ini saya lengkapi, sudah keluar. Mungkin siup TDP segala macam. Nah, sekarang enggak, sekarang online, bikin lagi email, bikin lagi akunnya, bikin lagi passwordnya. Nah, masyarakat pasti kelimpungan. Bahkan email aja mungkin nggak tahu. Email saja mungkin dia cari, mungkin syukur kalau ada anaknya di rumah bisa bantu bikinkan. Kalau dia tidak paham, salah-salah dia cari tetangga tidak sama-sama tidak paham, dia pergi cari RT. Kan gitu. Nah, itu yang sangat disayangkan. Terus yang poin kedua, ada lagi terkait seperti yang kita ketahui 2019 ada peraturan Menteri Keuangan. Pengiriman barang dari Batam itu dianggap Batam itu luar negeri. Menurut saya itu tidak dikaji dengan benar. Mengapa saya sampaikan demikian? Dulu di Batam terkenal online shop. Banyak pengusaha-pengusaha yang jualan online shop, memang ada yang kaya, ada juga yang tidak sukses. Tetapi dengan mereka berusaha seperti itu, apakah tidak menambah lowongan kerja? Kan mereka menambah. Tetapi karena diterapkannya peraturan tersebut, pajak yang cukup tinggi, semua gulung tikar. Bahkan yang kurir-kurir yang buka agen pengiriman mereka tutup. Yang dulu mungkin mereka punya jemput paket 10 orang, 20 orang, sekarang tutup semua. Sisa 2 orang. Nah, itu pun kalau ada yang mengirim. Kalau tidak ada yang mengirim, nah itu juga satu peluang lowongan kerja yang terhambat jadinya. Masa umpamanya kita beli barang yang ada brandnya di luar kota, kita ingin kirim keluar, dikenakan pajak. Padahal harga di Batam sama harga di Jakarta mungkin sama. Dianggapnya itu barang dari luar negeri, kan tidak masuk akal menurut saya. Itu sangat disayangkan, itu juga peluang-peluang yang menambah lowongan kerja. Boleh dikenakan pajak, tetapi harus dikaji dengan benar. Sama juga seperti semenjak pajak ini, banyak pedagang-pedagang handphone, yang dulunya mungkin orang sebutnya lebih dikenal black market, gulung tikar. Ada yang sampai tidak bekerja lagi karena pengiriman mahal. Terus terutama mau buka email harus bayar. Pengiriman buka email itu melalui bea cukai dan Kemenperin. Tahu-taunya belakangan ini viral, ada oknum bea cukai jadi broker pengiriman. 10 tahun. Ya. Kenapa yang ini tidak ditindak, malah yang mungkin orang cuma pengusaha-pengusaha kecil ditindak sehingga menyebabkan pengangguran. Ya, kita kembali ke topik. Bagaimana mematchkan tadi pendidikan dengan yang Tapi kerja. interesting tentang PMK 99. Tadi juga mau mention tentang PMK 99. Tapi mohon maaf, di sini mohon maaf kita sama-sama muda ya, jadi jangan tersinggung. Tapi di mana kita semua ketika PMK 99 itu diluncurkan, apa yang telah dilakukan oleh senior-senior kita di perwakilan. Itu yang saya rasa kurang. Kalau ngomong PMK 99 saya kesal. Karena saya turun ke DPP,
Dan akhirnya saya pindah partai, ya karena PMK 99 ini. Oh, baru terungkap ternyata. Kemarin nggak ngomong. Jadi saya ngomong Unsur sama sakit DPP, hati, ya? Enggak, bukan. Saya ngomong jujur. Saya ngomong sama DPP, ayo kita buatkan mosi ataupun sebuah ngomong ke Kementerian Keuangan tentang PMK 99. Banyaknya pengusaha-pengusaha seperti tadi, kurir tertutup ya kan, lowongan pekerjaan semua pindah. Teman-teman saya yang juga dari pedagang online kecil-kecilan semua pada pindah ke Jakarta. Lowongan kita terganggu. Nah, kenapa nggak ada satupun yang sudah duduk saat ini ataupun pejabat-pejabat kita bersuara seolah-olah waktu beriring waktu semuanya udah diam, tidak ada lagi bahas. Sedangkan PMK 99 ini menjadi isu besar bagi Batam. Tapi kenapa tidak Tapi ada? apakah itu bisa menyelesaikan masalah pengangguran? Artinya begini, seberapa besar tenaga kerja yang terserap dibandingkan dengan yang Jadi, datang gitu? Saya tambahin sedikit Bang Agus ya. Mungkin yang saya tangkap dari teman-teman ini adalah ini satu poin yang sering terlupakan. Ya. Kenyamanan investor. Ini kan berbicara kenyamanan investor semua. Ya. Iya kan? Senyaman apa dia bisa di sini? Ini kan kebalikan. Investor menservis pemerintah. Itu suatu kenyataan yang pahit. Di negara luar kebalikannya. Lu mau apa? Tanah sekian. Oke, tapi gua nggak bisa menjadi hak milik. Hak guna, nggak apa-apa. Investasi lu seberapa? 50 triliun. Oke, gua kasih 5 tahun lu bebas pajak. Senang dong. Negara kita. Nah, tadi disampaikan. Pemdanya aja kadang bingung, notaris aja nggak ngerti. Kacau ini, kan begitu. Notaris yang sebenarnya menjadi benteng terakhir kita untuk namanya pengurusan. Dia nggak ngerti dan itu realita pahit yang ada. Nah, maksud saya, jadi ada pendidikan untuk pengangguran. Ini poin yang sering dilupakan. Kenyamanan investor, senyaman apa dia? Jangan investor yang menservis pemerintah, sebaliknya pemerintah menservis investor, ya kan? Ketika saya happy, saya akan stay di sini terus. Nah, berbicara kenyamanan, lagi-lagi kita tidak hanya bisa menyalahkan pemerintahnya saja, seluruh pihak, ya. Saya nggak ingin menyinggung pihak-pihak mana. Termasuk etos kerja ya tentunya. Ya, etos kerja itu satu, ya. Dan oke, demo mungkin menjadi alat demokrasi yang paling mewah di negara ini. Ketika ada suatu hal yang tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat, kita dengan mudah untuk turun ke jalanan dan demo. Dampaknya dari demo ini yaitu ketidaknyamanan investor. Saya tidak berbicara demonya gara-gara tiap tahun UMK itu it's fair, UMK itu it's fair karena kita berbicara inflasi dan lain-lain. Tapi kan ada cara lain untuk menyampaikan aspirasi itu. Nah, sedikit sebelum ditambah. Ya. Nah, demo ini juga harus kita pahami kenapa ya. Kadang pemerintahnya tutup telinga gitu. Jadi vice versa, ya. Di sana, di sini harus saling bisa berkomunikasi dengan baik. Saya rasa itu selalu menjadi missing link yang terjadi. Ya. Nah, dan juga poin yang tadi saya sampaikan, kenyamanan daripada investor. Jangan sampai investor ini, kenapa sih? Saya dengar kalau nggak salah dari tahun 2014, mohon saya dikoreksi, banyak beberapa perusahaan galangan pindah ke Vietnam, benar ya? Vietnam, Thailand, ya. Kenapa? Ya mungkin mereka merasa lebih nyaman, mereka mendapatkan fasilitas yang di sini mereka udah ngemis nggak dapat, di sana nggak usah ngemis, silakan monggo, ya kan? Nah, mungkin itu Bang, tambahan sedikit. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota